Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Sampurasun sadayana tepang deui di Rebo Nyunda. Ngamumule kabudayaan Sunda di Rebo Nyunda ayeuna. Sami si indah teu nyaliraknya Sopi COD. itu. Sopi COD. Ada Syifa sama Nopi. Kumaha da Mang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah damang. Oke. Ayeuna di Rebo Nyunda kita seperti biasa melestarikan budaya Sunda, dan hari ini kita bakalan ngobrol dan bahas tentang sesuatu hal yang kayaknya ini deket banget sama kita. Kayak kalau misalkan ngumpul nih pasti yang kepikiran adalah ngaliwat yuk, buat rame yuk, kayak gitu. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang tradisinya orang Sunda, yaitu tradisi ngaliwat di orang Sunda. Ini mungkin teman-teman yang lain yang bukan orang Sunda pasti kayak, wah kenapa ya orang Sunda tuh suka ngaliwat dan lain sebagainya. Kalau Syifa sama Nopi suka ngaliwat atau gimana? Sering sih di rumah juga biasanya sering, kalau misalkan lagi kumpul keluarga tuh biasanya suka ngeliwat. Buat seru-seruan Kalau ada aja. acara-acara juga kan ngeliwat Atau gitu. ada tamu juga biasanya mamaku mah suka ngeliwat. Iya, bener banget. Jadi orang Sunda tuh ketika ada acara apa gitu ngumpul, ya udahlah ngaliwat gitu ya. Kayak gak ada Iya. pilihan lain, ya udah ngaliwat. Nah, ini sebenarnya ngaliwat tuh apa sih? Teman-teman tahu nggak? Kayak yang belum tahu nih ya, barangkali bukan orang Sunda. Ngaliwat tuh apa bedanya dengan makan biasa gitu? Ngeliwat tuh makanya ngumpul gitu, kayak Rame-rame ngebulet, gitu. ngeriung. Gitu paling bedanya. Oke, yang bedanya kalau misalkan makan biasa mungkin sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau ngaliwat itu ngumpulnya bareng terus Sama pakai nasinya. nasinya juga beda ya. Nasinya nasi liwet. Apa yang membedakan nasi liwet dengan nasi biasa? Pakai daun salam sirih. Bukan ngeliwat teh. Sereh, bukan sirih. Sirih mah beda. Daun itulah. Ada daun salam, Daun salam ada sama daun serai, serai. ada bawang juga gitu ya, bawang merah, bawang putih. Terus nanti dimasukin ke nasi liwetnya, kayak gitu. Dan biasanya makannya nggak pakai piring ya kalau kita, pakai daun pisang. Daun pisang. Terus apa menu liwet yang paling enak menurut kalian? Pakai sambal sih biasanya kan. Terus pasti. paling tahu tempe gitu-gitu, tapi Asin. enak sih, sederhana juga karena Iya. bareng-bareng makannya. Betul. Ya benar-benar ngaliwat tuh nggak harus mahal-mahal ya, cuma tahu tempe, terus kangkung, biasanya ikan asin, Iya. sambal pastinya itu harus ada banget. Itu tuh walaupun sederhana tapi enak banget karena makannya juga bareng-bareng gitu. Dari ngaliwat aku belajar ternyata ya tadi makan nikmat itu bukan hanya kayak makannya banyak, bukan banyak ya, makannya mahal-mahal, harus makan Enak. enak. Yang enak. Makan enak tuh bukan berarti makanannya mahal gitu. Kayak pizza, misalkan fried chicken dan lain sebagainya. Enggak, ternyata definisi makan enak itu ketika kita makannya bareng gitu. Dan kita dalam keadaan sehat pastinya. Dan salah satu yang selalu menjadi tradisi orang Sunda itu pasti ngaliwat. Dimanapun kita ngumpul pasti ngaliwat atau botram. Bahkan orang-orang Sunda tuh sering banget nih kalau misalkan ke tempat wisata, itu mereka tuh pasti bekal, bener gak sih, dari rumah. Bener kalau gak ngaliwat pun bawa bekal gitu, kayaknya itu jadi apa ya namanya, jadi habits nih orang Sunda. Dan bahkan kalau asal usul ngaliwat juga kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan ngaliwat apa sih ngaliwat tuh? Ngaliwat tuh apa ya artinya ngaliwat? Memasak bareng-bareng gitu. Memasak bareng-bareng. memasak bareng-bareng. Nah, ini kita coba cari tahu kali ya, makna sejarah dari ngaliwat itu apa sih, dari mana, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nih mengutip dari merdeka.com, katanya dari ahli kuliner Universitas Gadjah Mada Profesor Murdijati Garjito mengatakan bahwa awal mula tradisi ngaliwat merupakan cara masyarakat Sunda dalam menghemat pengeluaran karena mayoritas bekerja sebagai penggarap ladang. Jadi biasanya kalau orang-orang Sunda yang ada di pedesaan itu memang pekerjaannya sebagai penggarap ladang, kayak pagi-pagi itu udah nyawa Berkebun gitu ya, udah berkebun. Nah, katanya kata Prof Murdijati, karena orang zaman dulu yang tinggal di tanah Sunda itu menempuh perjalanan jauh menuju ladang atau kebun, maka nasi liwet ini adalah menu bekal makan untuk menghemat
gitu yang nasinya itu disajikan bersamaan dengan lauknya dalam satu wadah pakai rantang gitu kan, sehingga bisa awet dari pagi hingga siang dan tinggal menghangatkan menggunakan ketel. You know ketel? Ketel teh wajan sih, wajan atau apa sih namanya yang buat ngaliwet tuh? Lupa lagi ya, nggak tahu lagi. Nah kayak gitu. Jadi kalau zaman dahulu tuh sebenarnya ngaliwet itu yaitu supaya untuk menghemat pengeluaran gitu ya, apalagi perjalanannya jauh. Apalagi orang-orang Sunda kalau di film-film sinetron FTV tuh ini banget kan, identik dengan di sawah terus bawa rantang, makan bareng kayak gitu. Nah ternyata ngaliwet itu bukan hanya sekedar ngaliwet aja. Ternyata kalau misalkan kita renungi dan kita resapi, ada maknanya juga gitu ya. Kegiatan ngaliwet tuh kan bukan hanya diikuti oleh kita sendiri ya. Ya udahlah, kita sendiri pengen ngaliwet gitu, ngaliwet, masak nasi liwet, makan nasi liwet sendirian. Itu tuh iya sih makan nasi liwet, tapi bukan ngaliwet karena cuma sendirian. Nah, kalau ngaliwet ini kita bareng-bareng sama teman-teman yang lain, pakai daun pisang ataupun kalau gak ada di kota mah pakai kertas nasi gitu ya. Nah, kegiatan ngaliwet ini memiliki makna gotong royong. Jadi kalau misalkan kita ngumpul nih, siapa yang mau masak ini? Kan biasanya kan kalau kita kumpul ya, masak tahu, beneran dibagi job desk-nya gitu ya, ada gotong royongnya. Nah, hal tersebut bisa dilihat tadi dari proses kegiatan ngaliwet yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Ada yang bertugas membuat nasi liwet gitu ya, ada yang bertugas bikin kangkung, sambal dan lain sebagainya. Nah, ngaliwet ala Sunda juga biasanya disantap setelah melakukan aktivitas bersama. Iya gak sih? Biasanya kalau udah bersih-bersih nih ya ngaliwet, makan dulu gitu ya. Atau misalkan abis arisan gitu kan, ayo ngaliwet dulu kayak gitu. Nah tujuan dari ngaliwet ini adalah untuk mempererat kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan lewat makan-makan. Karena menurut Teteh sih iya, cara kita untuk mempererat kekeluargaan, mempererat hubungan kita dengan teman kita itu adalah dengan cara makan sih ya. Ya, karena dengan makan kita bisa sambil ngobrol juga kayak gitu. Itu sih kalau kalian boleh dong ada yang tahu gak tutorial cara membuat nasi liwet? Enggak pernah. Nasi mah paling masak-masak doang. Oh, masak-masaknya. Biasanya apa aja menu sebenarnya menu komplit nasi liwet tuh apa aja sih kalau kalian? Tahu, tempe, asin, kangkung, pakai daging juga kadang. Terus apa lagi ya? Udah jengkol biasanya tuh orang-orang Sunda. Iya bener, jengkol, pete gitu ya. Dan fun fact-nya ya, kalau misalnya ngaliwet tuh suka banyak lalapan. Dan orang Sunda tuh wah luar biasa ya. Entah ya kalau di suku lain kayak gimana, cuman orang Sunda tuh identik banget kayak semuanya dimakan. Bukan semuanya dimakan sih. Kayak daun-daun tuh banyak daun-daun yang dimakan kayak gitu. Kayak sintrong, tau gak sintrong? Pernah dengar tapi nggak tahu. Daun upaya, daun jambu mete itu tuh dijadiin lalapan semuanya dan itu katanya enak kalau dicocol sama sambal. Jadi ya gitulah, dari nasi liwet kita belajar bahwa tadi makanan enak itu bukan berarti makanannya harus mahal, tapi makanan enak itu ketika kita makannya bersama orang yang tersayang. Gitu guys. Jadi di acara ataupun agenda ngaliwet juga kita belajar tentang kebersamaan, kita belajar tentang tadi gotong royong, satu sama lain saling membantu. Ketika udah capek-capek berjuang bersama gitu ya, membersihkan apa, akhirnya ngaliwet jadi seneng lagi, jadi akrab lagi kayak gitu. Kalau dari teman-teman apa yang bisa diambil dari ngaliwet? Sama kayak Teteh. Bisa gibah cina sih Pama. Bisa gibah. Bisa ngomongin orang dulu sambil makan cina. Enggak boleh nanti kesedek. Iya, itulah pokoknya teman-teman ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari tradisi-tradisi kesundaan dan semoga juga bisa terus dilestarikan ya, apalagi wanita-wanita Sunda harus bisa bikin nasi liwet. Kayaknya itu standar gitu ya, standar orang Sunda harus bisa bikin nasi liwet gitu. Dan kita perkenalkan ketika ada orang-orang yang di luar sana ataupun lagi merantau ke Bandung, ini aku buatin nasi liwet ya gitu, sama ikan asin peda gitu kan. Gitu enak banget, apalagi kalau misalkan masaknya pakai hau. Atau ada yang tahu hau? Ada. Jarang sekarang ya? Iya jarang. Hau tuh kompor tapi bahan bakarnya itu dari kayu bakar gitu. Itu guys, mungkin kita coba nanti pekan depan kali ya, kita belajar bahasa Sunda perkakas. Nama-nama perkakas kayak wajan tuh apa bahasa Sundanya kayak gitu. Itu guys, mungkin di Rebo Nyunda kali ini kita bahas itu aja. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi?
Udah cukup. Hatur nuhun pisan sudah mendengarkan, dan jangan lupa mendengarkan terus Rebo Nyunda Podcast karena kita bakalan melestarikan budaya Sunda melalui podcastnya Rebo Nyunda. Hatur nuhun, mungkin orang papendak deui di mingguan payun, mugia tiasa papendaknya. Hatur nuhun pisan, dadah. Dadah.